di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Shalom sahabat Morning Grace by The Grace. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hikmat di dalam ketidakpastian. Mari kita memulai renungan kita pada hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bersama-sama belajar mengenai hikmat Tuhan
khususnya ketika kami berada di dalam ketidakpastian sekalipun. Biarkanlah kami Tuhan boleh terus dikuatkan melalui perenungan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat utama kita terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara terkasih, ketidakpastian sering membuat kita merasa takut, merasa cemas, dan mungkin bingung. Ketika masa depan tanpa kabur dan keputusan-keputusan besar harus kita buat, kita menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pemahaman kita. Namun di tengah ketidakpastian, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa hikmat sejati itu bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, melainkan dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengingatkan kita bahwa bersandar pada pengertian sendiri itu bisa saja menyesatkan. Hikmat di dalam iman Kristen sesungguhnya tidak hanya berbicara soal mengetahui hal yang benar, tetapi juga mempercayai Allah di dalam segala hal. Ketika kita menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan, Dia sendirilah yang akan menunjukkan arah yang benar. Oleh karena itu, hikmat di dalam ketidakpastian itu artinya ada 3 pesan yang bisa kita dapat. Pesan yang pertama yaitu mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam doa dan mungkin di dalam perenungan firman-Nya. Dengan demikian setiap langkah kita memikirkan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, menundukkan kehendak pribadi kepada pimpinannya. Bahkan ketika kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bahkan ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, terkadang orang hanya memikirkan apa yang baik bagi diri sendiri. Tetapi mari kita mencoba perspektif untuk melihat dari perspektif Tuhan, memikirkan dan melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan sesama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang kita bisa bersama-sama belajar dari pesan ayat ini adalah bersabar dan percaya pada waktu Tuhan. Karena hikmat itu juga menyangkut tentang penantian, untuk menanti dengan iman. Dengan keyakinan penuh kita berserah untuk menyerahkan segala keterbatasan kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kalkulasi diri kita sendiri, melainkan mempercayakan seluruhnya kepada penggenapan janji Tuhan dan pada waktu Tuhan. Tentunya itu bukanlah perkara yang mudah bagi setiap kita, sebab kita seringkali memilih untuk mencari yang instan dan yang cepat. Tetapi Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk bersabar dan percaya pada waktu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di dalam ketidakpastian hidup, ajar kami semua Tuhan untuk berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan kami sendiri. Oleh karena itu berikanlah kami hikmat Tuhan yang sejati, agar kami semua dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami semua bisa berserah dan tetap percaya bahwa Engkau selalu bekerja di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan atas permenungan Tuhan kami semua pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.